Halo boloku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke boloku semuanya, hari ini aku kedatangan HP ya. Ini adalah HP dari Vivo Y12s, atau kalau misalkan dicek itu tipenya itu adalah Vivo V2026 ya boloku ya. Nah ini masalahnya adalah di sini tertulis widget sedang memulai ya, dan ini apa ya, kayak aneh gitu ya, HP-nya itu kayak lemot gitu. Kemudian di sini itu memorinya itu selalu penuh ya boloku ya. Jadi sering ada notifikasi memori penuh, hapus sebagian data. Kemudian ditambah lagi ini setelah tak cek ya. Jadi kita itu ngecek ya, sebentar ya. Nah ini kan HP-nya agak lemot kan. Jadi HP-nya itu nggak nyaman gitu kalau dipakai itu. Nah, oke kita coba lagi seperti ini. Kemudian kita cek di sini files ya. Kita cek di sini files, kemudian di sini itu kita cari penyimpanan ya. Nah, di sini penyimpanan itu kan sebentar ya. 1,2 GB tersedia ya. Jadi artinya masih ada memori yang tersedia, tapi sering muncul notifikasi penuh dan bahkan udah dihapus juga di bagian galeri ya. Galeri udah dihapus, yang lain-lain juga dihapus. Terus kemudian beli memory card juga. Tapi kenyataannya itu masih memori penuh dan HP-nya memang agak lemot ya. HP-nya agak lemot, gak nyaman gitu dipakai. Nah, HP seperti ini itu gimana solusinya? Kalau udah kayak gini itu biasanya sih ya, biasanya aku lakukan hard reset ya. Kemudian masalahnya kenapa? Nah, masalahnya kenapa HP seperti ini? HP-nya itu nggak rusak ya. Tak kasih tahu lagi ya. HP-nya nggak rusak, tapi karena sampah. Nah, jadi setiap kita itu melakukan aktivitas di HP itu akan muncul sampah. Nah, sampah itu ada yang bisa dihapus melalui HP-nya, ada yang memang nggak bisa gitu ya. Jadi nggak bisa kita hapus 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak bisa. Harus dihapus melalui hard reset. Nah, proses seperti ini itu banyak dilakukan oleh teman-teman servis dan juga teman-teman yang bukan servis ya. Artinya yang udah tahu biasanya itu dilakukan sendiri di rumah gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu setiap HP itu terutama di Android akan ada mengalami proses seperti itu, memori penuh hapus sebagian data. Namun nggak usah khawatir karena memang sudah ada solusinya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara hard reset yang benar. Jadi ini seringkali tak kasih tahu ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu mau hard reset, jangan cuma tahu hard resetnya aja gitu ya. Jadi jangan cuma tahu hard resetnya aja, sehingga nanti ternyata setelah hard resetnya berhasil ada masalah lagi. Misalkan contoh, oh data hilang, misalkan contoh, aduh WA hilang, misalkan contoh, dan lain-lain sebagainya ya boloku ya. Jadi segala-galanya itu harus dipastikan dan diperhatikan baru dilakukan hard reset. Yang pertama adalah backup data kontak. Nah, data kontak ini harus di backup. Gimana caranya di backup itu? Masuk memory card dulu kak, atau masuk ke komputer gitu ya. Jadi pastikan kontak ini di backup supaya nanti nggak hilang, atau bisa di backup di Gmail gitu ya boloku ya. Kemudian yang kedua adalah di bagian WA. WA ini juga jangan lupa untuk dicadangkan ya. Jadi WA-nya dicadangkan, dipastikan tidak ada data yang sampai hilang ya. WA-nya ini dicadangkan. Caranya nyadangkannya gimana? Tinggal ditekan titik 3 ini. Kemudian setelah itu pengaturan, kemudian setelah itu chat, kemudian setelah itu di sini ada cadangan chat. Nah, di sini kemudian klik cadangkan ini ya, dan ikutkan emailnya. Emailnya mau ikut yang mana gitu ya. Emailnya itu ikut di HP-nya itu ya. Oke, selanjutnya adalah setelah semua sudah dicadangkan itu pastikan nomor WA ini masih aktif gitu ya boloku ya. Pastikan itu masih aktif dan bisa digunakan gitu. Karena misalkan ternyata nomor WA-nya nggak aktif, nanti juga susah untuk masuk ya. Jadi pastikan masih aktif gitu ya. Oke, setelah itu adalah penghapusan akun Gmail. Jadi teman-teman harus bisa hapus untuk akun Gmailnya. Nah, kalau misalkan ternyata teman-teman itu nggak tahu sandinya gitu ya, nggak tahu sandi untuk Gmailnya, itu mungkin nanti kapan-kapan bisa tak jelasin lah ya untuk bagaimana caranya, karena udah lama gitu ya, akhirnya lupa akun Gmailnya. Waduh, saya lupa ini sandinya gitu ya, misalkan seperti itu.
maka nanti bisa dibuka kok dari HP-nya ini sendiri dan bisa diganti kok, misalkan sampai lupa. Tapi kalau bisa usahakan ingat gitu ya, usahakan ingat akun Gmailnya dan akun sandinya. Nah di sini tak klik akun ya, di sini ada akun. Nah klik seperti ini di pengaturan, mungkin agak kelihatan nggak jelas ya. Kita masuk ke pengaturan, karena ini sebentar, karena ini efek dari layarnya ya boloku ya, layar HP-nya ya. Sebentar ya, ini coba untuk tak klik. Nah di sini cari akun, kemudian di sini ada 2 akun ya, ini harus saya hapus. Ini harus lagi, ini di sini ada 1 lagi, ini juga tak hapus. Nah pertanyaannya, kenapa akun Gmailnya dihapus? Karena nanti bisa terkunci FRP. Jadi hal ini akan tetap saya jelaskan kepada teman-teman sebelum teman-teman melakukan hard reset ya. Teman-teman harus ingat betul Gmailnya, itu harus ingat. Tapi kalau teman-teman misalkan lupa Gmailnya, biasanya itu bisa kalau dikasih pola ya. Biasanya bisa kalau dikasih pola, itu bisa, tapi itu panjang cerita juga ya boloku ya. Oke lanjut, setelah akunnya udah terhapus, ini biar nanti nggak ada FRP-an, jadi kita langsung bisa proses aja gitu. Nah kemudian dicek lagi, yang pertama kontak udah di backup, yang kedua adalah data WA udah dicadangkan, yang ketiga adalah Gmailnya, dan yang keempat baik itu aplikasi TikTok, aplikasi Shopee atau aplikasi Facebook, ini teman-teman juga harus ingat sandinya apa, nomornya apa. Tak kasih tahu ya, proses seperti ini itu lebih lama daripada proses kerjanya. Jadi kalau misalkan datanya nggak penting ya nggak apa-apa sih, cepet kerjanya cepet. Tapi kalau misalkan datanya penting, itu harus di backup dulu, dan memang di HP apapun seperti itu ya boloku ya prosesnya ya. Oke, kemudian adalah poin yang paling penting setelah menyimpan data adalah hard resetnya. Nah bagaimana caranya? Yang pertama itu kita matiin handphonenya ya boloku ya. Jadi infonya kita matiin seperti ini. Oke, nah kita matiin seperti ini. Batal, kita coba lagi. Oke. Nah, ini kita matiin. Setelah bener-bener mati, anggaplah hitungannya itu 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti kita anggap udah putus jalur baterai ke mesin ya. Nah baru kita lakukan hard reset. Adalah perlu teman-teman tahu, ketika melakukan hard reset itu memang ada tekniknya ya boloku ya. Nah untuk di Vivo atau tiap-tiap HP itu kadang-kadang berbeda. Untuk di Vivo Y12s atau Vivo V2026 ini tekan tombol volume atas. Nah ini volume atas ini ya, kemudian tombol power, tekan secara bersamaan ya. Supaya tidak keko atau tidak salah, itu biasanya saya tekan tombol volume dulu kayak gini ya, kemudian tak tekan tombol power, tek. Nah seperti ini, tekan aja sampai nanti muncul lah, lepasin. Jadi kalau udah muncul seperti ini udah masuk ke bot ya, atau masuk hard resetnya. Kemudian kita klik bawah di sini, kita pilih recovery mode, kita klik lagi tombol power itu ya. Nah lanjut, setelah itu kita tunggu nanti ada menu hard resetnya gitu ya. Jadi proses kerjanya itu sebentar. Yang lama itu adalah proses penyimpanan datanya, dan itu harus ya boloku ya, kalau memang penting. Kecuali datanya nggak penting. Kalau nggak penting sat-set aja, sikat aja kan gitu. Nah di sini ada install software, kemudian ada clear data, kemudian ada cek sistem ya. Kita pilih di sini itu yang clear data ini ya. Kita klik seperti ini. Di sini ada clear cache, kemudian clear all data ya. Kita pilih clear all data, kemudian kita klik OK di sini. Nah kita tunggu sebentar sampai proses ini selesai ya. Oke lanjut. Tek. Nah kita tunggu sampai dia nanti bisa kembali lagi ke menu awal ya. Mas, bentar mas. Terus kemudian setelah kembali seperti ini, lalu klik aja di sini return ya. Return seperti ini. Kemudian kita klik lagi di sini clear cache. Ini karena di sini ada cetak foto, ada orang cetak foto ya. Jadi ini tak pindah dulu kameranya ya boloku ya. Kita klik di sini lanjut, oke. Apa F garapan F? Oke, kita pindah dulu kameranya seperti ini.
Nah, di sini kemudian kita klik aja return ya. Kalau udah selesai ya, return seperti ini. Nah, ketika udah selesai, kita balik lagi ke anak panah ini. Kemudian di sini kita klik aja restart ya, boloku ya. Nah, di sini kan ada restart. Oke, kemudian kita klik lagi oke. Nah, perlu teman-teman tahu, proses untuk restartnya ini biasanya itu lama dan seluruh data nantinya itu hilang ya boloku ya. Jadi seluruh data apapun yang ada di HP ini itu hilang kecuali aplikasi atau data bawaan HP-nya ya. Ini akan membuat HP itu lebih enak digunakan gitu ya. Jadi teman-teman itu harus paham prosesnya gitu. Supaya nanti tidak salah paham. Nanti waduh tak buat gini ternyata nggak bisa. Waduh. Ini proses yang real ya. Jadi nggak dipotong-potong videonya gitu. Oke, kemudian muncul tulisan seperti ini lama banget ya. Bisa sampai 5 menit kah atau 7 menit kah atau 4 menit tergantung kekuatan HP-nya. Jadi ini langsung aja tak lanjut ya supaya nggak lama-lama gitu ya. Oke, boloku. Ini tadi nggak lama-lama amat ya. Untuk Vivo Y12s itu sekitar 3 menitan aja udah selesai. Nah, kalau udah tampil seperti ini itu bisa dikategorikan heart resetnya berhasil ya. Tinggal kita setting-setting aja kayak HP baru gitu ya. Nah, kemudian kita klik berikutnya dan lain sebagainya. Dan ini tak pastikan udah nggak muncul lagi memori penuh ya. Hal seperti ini udah sering saya lakukan dan hingga ratusan bahkan ribuan HP itu caranya ya memang seperti itu gitu ya. Oke boloku, saya kira itu sudah cukup untuk tutorial bagaimana mengatasi memori penuh hapus bagian data di Vivo V2026 ya, atau Vivo Y12s yang bisa dikategorikan sudah berhasil. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku Cun di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Dadah.